Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan teman-teman ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Five of Swords. 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, oke. Jadi 5 pedang ini kartu yang memang cukup menunjukkan tentang bagaimana, ya kan, selama ini kamu selalu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang sangat toksik, oleh energi-energi jahat, orang-orang yang mungkin pada membenci kehidupan kamu, banyak yang membenci kehidupan kamu, dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu, memanfaatin kamu, teman-teman. Banyak yang modus, ya kan, jarang yang tulus. Ya, terlepas dari hal apapun itu, mungkin di dalam dunia bisnis, pekerjaan ya sama, banyak yang toksik. Ya. Kemudian di dalam lingkup keluarga kamu sendiri, tetangga kamu sendiri, itu banyak. Ya, maka aku katakan tadi, teman-teman, banyak orang-orang yang toksik. Gitu ya. Dan apakah mereka mungkin menjadi salah satu faktor penyebab kenapa kamu nggak bisa berhasil? Mungkin saja. Ya, mungkin saja nih, teman-teman. Salah satu faktor mungkin ya. Ya, mungkin ada beberapa faktor gitu juga, ya kan. Dan itu juga harus kamu bisa introspeksi diri kamu juga tuh, gitu loh. Kenapa kamu nggak bisa sukses, teman-teman? Ya. Nah, kemudian aku punya Ace of Swords. Nah, ini bagus, teman-teman. Kenapa? Karena kartu ini menggambarkan tentang bagaimana sebuah kemenangan pada akhirnya. Tentang bagaimana sebuah keberhasilan. Ya. Dan seolah-olah kamu bakal berhasil membungkam mulut busuk mereka. Ya. Orang yang selalu nyinyir, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Nah, pasti mereka bakal shock banget, terkejut lah dengan perubahan besar yang akan kamu peroleh dalam pekan ini. Ada indikasi seperti itu, teman-teman. Ya kan? Nah, mungkin satu hal yang memang harus kamu waspadai, teman-teman, ketika kamu sudah menyadari kamu dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang toksik. Jadi jangan terlalu mudah percaya kepada mereka, teman-teman. Jangan terlalu mudah percaya. Ya. Itu sangat penting banget. Ya, kamu harus lebih percaya dengan kemampuan. Kamu orang hebat kok. Kamu punya kelebihan yang bisa kamu manfaatin untuk bisa mencapai keberhasilan kamu sendiri ya, teman-teman. Contoh seperti ini. Mungkin kamu selama ini membangun bisnis usaha dengan teman ataupun dengan yang lain. Ya, nyatanya selalu gagal. Kenapa ya? Karena kamu selalu dipertemukan dengan orang-orang yang nggak benar gitu. Ya kan? Tetapi ketika kamu lebih mengandalkan kemampuan yang kamu miliki, teman-teman, dan kamu mau berjuang sendiri, maka mudah-mudahan kamu akan sukses. Nah, mungkin seperti itu secara garis besar. Ya, dan berlaku untuk hal-hal yang lain sebenarnya. Ya, bukan berarti sih ya, sebagai manusia sosial ya penting untuk bekerja sama, teman-teman. Tetapi di dalam hal apa gitu ya. Mungkin secara bersosialisasi itu sangat penting ya. Tetapi untuk mencapai kesuksesan,
Ya kan, keberhasilan, ya aku rasa sih kamu harus lebih mandiri deh. Ya. Kemudian aku punya ini, ada two of cups, dua cangkir. Ya. Jadi dua cangkir ini kartu yang cukup menunjukkan tentang bagaimana sih pada akhirnya kamu akan benar-benar ya bisa menemukan teman-teman sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih baik. Ya, baik itu juga mengenai tentang kondisi materi, ekonomi, kemudian mungkin juga terkait dengan kehidupan asmara, ya bisa saja. Yang toksik ini juga seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu, kan pada akhirnya setelah mungkin kamu pergi meninggalkan dia, ataupun dia pergi meninggalkan kamu, ya pada akhirnya kemenangan ini meliputi kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh baru ya teman-teman. Nah, kemudian aku punya desan. Sebagai energi penutup tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat istimewa. Kenapa teman-teman? Karena kartu keempat ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu di hari esok akan jauh lebih baik daripada hari ini. Ya kan, banyak hal-hal yang akan menjadi sebuah misteri yang tentunya akan membawa sebuah keberuntungan dan perubahan besar ya, kebahagiaan untuk kehidupan kamu. Entah itu kamu bakal sukses, kaya, ya kan, entah itu kamu bakal kembali sehat, kondisi kesehatan kamu ketika mungkin kemarin lagi sakit, ketika mungkin kemarin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang busuk, ya kan, toksik, maka di sini kamu akan dikelilingi oleh begitu banyak orang-orang yang baik, teman-teman. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, rezeki ataupun keuangan dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Aku punya 8 cangkir. 8 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka, ya berbicara masalah keuangan dan rezeki. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan, mohon maaf ya kan, secara visualisasinya sih memang keuangan kamu lagi kacau ya. Keuangan kamu lagi surut, teman-teman. Ya, keuangan kamu lagi nggak stabil. Ya, ada kesedihan yang aku lihat. Ya, seakan-akan banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan dan ekspektasi kamu. Ya, oke, kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah bakal ada perubahan nih? Apakah bakal ada kabar baik untuk keuangan kamu? Nah, aku punya Seven of Swords, ada 7 pedang, teman-teman. Ternyata lagi dan lagi salah satu faktor penghambat rezeki kamu adalah dari dia mereka ya, orang-orang yang licik, ya kan? Orang-orang yang toksik yang selalu saja berusaha untuk bagaimana cara membuat kehidupan kamu tuh hancur, yang selalu manfaatin kamu, teman-teman. Jadi ketika kamu masih dikelilingi oleh mereka bakal sulit, teman-teman. Ya, kamu harus bisa move on lah dari mereka, ya. Paling tidak untuk mengejar kesuksesan kamu terlebih dahulu gitu ya. Nah, aku punya fake of wands. Ada potensi, ada indikasi bahwasanya keuangan kamu bakal lebih baik. Kenapa? Karena kartu ini menggambarkan tentang bagaimana ya kan sebuah pencapaian itu akan kamu dapatkan ataupun mungkin sebuah peluang, teman-teman, ya. Berbicara masalah peluang, tentu dari energi ini teman-teman cukup menggambarkan nantinya bakal seperti apa sih kehidupan kamu ya. Mungkin saja peluang-peluang besar yang akan benar-benar membuat kondisi ekonomi kamu ataupun rezeki kamu bakal lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Kenapa? Nah, aku punya The Star. Oke, mungkin sebagai energi penutup deh. Kartu ke-5 ini sangat menggambarkan tentang bagaimana rezeki kamu akan mengalir terus tanpa batas. Semua elemen positif ada bersama kamu. Inilah yang akan menjadi daya tarik pemikat ya. Seperti magnet teman-teman. Jadi nanti uang bakal datang dari segala penjuru arah. Sahabat itu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya A Knight of Cups, oke, The Empress, dan aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Leo. Oke, jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan loh ya tentang kehidupan rumah tangga kamu yang wow luar biasa stabil ya kan, banjir keberuntungan, ada kemakmuran, kebijaksanaan, kedewasaan, surprise ya, kemudian aku juga melihat ada peningkatan ekonomi, rezeki, ya, dan bahkan ini kartu yang menggambarkan tentang perubahan-perubahan ya, yang positif gitu loh, dari hal-hal negatif mungkin menuju ke hal yang positif, ada sebuah kehidupan baru yang akan dijalani gitu ya teman-teman.
Ya terlepas dari apapun itu, mungkin masalah rezeki yang kemarin mungkin ekonominya lagi buruk, maka kali ini akan lebih stabil. Kemudian mungkin ketika kemarin ada konflik, maka kali ini bakal lebih baik. Ya semuanya akan lebih baik, terlihat akan lebih baik, teman-teman. Ya semoga energi ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi yang nyata tentunya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Nah, aku punya Three of Swords, teman-teman. Ada Judgment, dan aku punya Six of Wands. Nah, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran dari teman-teman Leo ya. Jadi, dari ketiga kartu ini, teman-teman cukup dan sangat memperlihatkan, menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kamu lagi kecewa banget. Ya kan? Kamu lagi kecewa. Aku lihat seperti ada sebuah pengkhianatan, teman-teman. Ya, pengkhianatan di sini kalau aku lihat. Dan sesuatu hal yang mungkin nggak kamu duga sebelumnya ketika kamu meminta sebuah kebenaran, ketika kamu meminta ya kepada Allah Tuhan semesta alam untuk ditunjukkan nih apa sih yang membuat mungkin pasangan kamu berubah, ya kan? Mungkin membuat pasangan kamu menjadi suka marah, ya pokoknya nggak perhatian semuanya, pokoknya menunjukkan sebuah perubahan-perubahan yang buruk, teman-teman. Ya kan nggak seperti biasanya. Ternyata ya semesta menunjukkan bahwasannya ada pihak ketiga gitu. Ya, ada pihak ketiga yang sudah hadir di dalam hubungan kamu. Dan pihak ketiga di sini seseorang yang akan mengejutkan kamu. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang kamu kenal dengan baik. Ya, bisa jadi teman baik kamu, sahabat kamu sendiri, teman-teman yang mungkin menikam kamu dari belakang. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ten of Wands, 10 tongkat. Aku punya The World. Oke, dan aku punya Ten of Cups, 10 cangkir, teman-teman. Nah, melihat tentang bagaimana, ya kan, energi dari ketiga kartu ini, teman-teman. Iya memang sih, mungkin berbicara masalah track record, ya kan, ini cukup buruk, mohon maaf, teman-teman. Ya, begitu sulit beratnya kamu untuk meraih sebuah kebahagiaan, ya kan. Menemukan mungkin pasangan hidup yang terbaik lah ya kan, selalu saja berakhir dengan sebuah pengkhianatan, kegagalan seperti itu teman-teman, dan dimanfaatin gitu. Tetapi pada akhirnya kedua kartu ini cukup menunjukkan tentang bagaimana nantinya teman-teman kamu akan segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu, ya kan. Di sini aku lihat seseorang ya, sebuah energi yang bakal membuat kamu tuh tergila-gila, ya kan. Dan ternyata dialah seseorang yang mungkin selama ini bakal ditakdirkan akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Ataupun mungkin juga seseorang yang selama ini kamu taksir, teman-teman. Ya, ada indikasi bahwasannya kamu akan mendapatkannya. Ya, seperti itu. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Nah, aku punya King of Pentacles, Raja Koin. Ada Six of Swords dan aku punya The Hermit. Oke. Nah, untuk teman-teman Leo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya, yang terlihat baik juga belum tentu baik ya teman-teman. Yang terlihat buruk belum tentu juga buruk nantinya. Jadi mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya kan. Pada intinya sih jangan terburu-buru banget ya kan di dalam mengambil sebuah langkah dan tindakan untuk menjalin hubungan asmara terlalu cepat. Ya, oke, mungkin secara visualisasi terlihat baik, kaya, tampan, cantik, ya kan, dewasa. Nah, ini sesuatu hal yang bisa saja akan menipu di awal gitu loh. Karena yang aku lihat di sini seperti ada hal-hal yang cukup menyakitkan, teman-teman. Ya kan, hal-hal yang bakal cukup mengecewakan untuk kamu gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi gitu. Jadi itu tadi penting untuk tidak terburu-buru deh, teman-teman ya. Kamu harus kembali mengkoreksi kembali. Kamu harus bisa mengkoreksi kembali hubungan kedekatan kamu dengan dia. Itu aja sih. Ya, paling tidak harus lebih saling kenal lah, teman-teman. Oke, next.
Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 1, 22, 17, 13, oke, 18, 12, tanggal 4, 20, tanggal 7, 26, tanggal 2, dan 10. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.